kita akan memulai iman yang tak tergoyahkan. Hari ini terutama kita akan berbicara tentang iman di dalam hubungan kita dengan Allah. Apakah kita yang harus dituntut untuk percaya kepada Tuhan? Ya, of course, iman itu kita percaya kepada Tuhan. Ataukah Tuhan yang memberikan kita kekuatan supaya kita dapat tetap terus percaya? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah saudara, waktu saya menyiapkan khotbah ini, pertanyaan yang sering kali saya pikirkan adalah, apakah mungkin untuk kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan? Mungkin gak sih? Karena terus terang kalau misalnya kita berbicara tentang iman yang tidak tergoyahkan, seakan-akan iman kita ini sudah sempurna. Tetapi apakah mungkin? Apalagi kalau kita melihat keadaan zaman modern di dunia ini. Dengan sulitnya keadaan, dengan ketidakpastian yang ada. Apakah bisa kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan? Apakah memiliki iman yang tak tergoyahkan itu artinya tidak ada ruang di mana kita bisa ragu. Kita bisa bimbang. Kita bisa buat kesalahan. Kita bisa buat sanksi, curiga, khawatir. Ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab selama 7 minggu ke depan. Kita akan belajar satu-satu. Dan kalau Anda perhatikan, kita ini sekarang ada di dalam masyarakat. Saudara percaya atau tidak, kita ini ada di dalam masyarakat yang sangat skeptik. Betul atau tidak, saudara? Saudara lihat sebelahmu, keluargamu, ya. Saudara lihat, pasti akan mereka itu orang-orang skeptik, benar gak sih? Hari-hari ini banyak orang menyebarkan hoax, ya kan saudara ya? Sehingga banyak orang itu sanksi terhadap apa yang mereka dengar. Ini beneran gak sih? Ini real gak sih? Makanya saya pernah bikin khotbah berseri yang berjudul Social Media is not real. Karena apa? Sosial media itu bisa menipu. Saudara bisa jadi kelihatan lebih kurus. Saudara sekarang HP itu Huawei itu kan laku sekali. Kenapa? Kalau saudara selfie kulitnya bisa lebih halus. Wah, lebih putih ya gitu saudara ya. Tiba-tiba ada pipinya ada merah-merahnya begitu saudara ya. Social media is not real. Di tengah-tengah dunia yang begitu nggak real, kita itu jadi skeptis. Betul atau tidak, saudara? Apalagi ngomongin tentang Tuhan yang tidak kelihatan. Sehingga hidup kita itu sangat-sangat rentan terhadap iman. Bukan iman yang tak tergoyahkan, tetapi justru iman yang begitu mudah goyah. Hari ini A, besok B. Habis pulang dari gereja semangat, baru makan siang. Buka WA. Dengar orang ngomong apa tentang keluargamu, tentang apa. Langsung imanmu goyah. Betul atau tidak, saudara? Ini yang terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin Anda capek dengan segala hal itu. Anda pernah kecewa, tertipu. Anda pernah kena PHP. Ya. Anda mungkin muak dengan pencitraan-pencitraan yang ada. Itulah sebabnya Anda jadi skeptis. Sehingga Anda gampang gak percaya. Kalaupun Anda mau percaya, Anda mau lihat jaminan. Anda mau lihat bukti. Anda mau lihat garansi, betul ya saudara ya? Itulah sebabnya saya mau kita bahas selama 7 minggu ke depan. Bagaimana sih iman yang benar itu? Karena iman kita kalau dilihat dari dunia sangat rentan. Bahkan di dalam hidup kekristenan juga, kita juga pengen lihat bukti. Makanya kalau ada KKR kesembuhan paling senang. Karena kelihatannya ada buktinya. Bahkan saya banyak dengar kabar-kabar. Ada yang direkayasa bahkan. Saya nggak tahu apakah itu betul atau tidak. Anda pun juga mosok sih. Gitu kan saudara ya? Anda pun juga berkata seperti itu. Kita mau lihat jaminan. Dan kita suka ngomong gini. What if it's not true? Bagaimana kalau hidup kita di dalam Tuhan itu tidak ada jaminan, tidak ada garansi. Dan kita cuma hanya dengar khotbah, kita hanya baca Alkitab. Seakan-akan kita nggak bisa lihat Tuhan. Gimana kita bisa punya iman yang tidak tergoyahkan? Betul ya saudara ya? Nah hari ini kita akan mulai khotbah ini, kita akan melihat itulah sebabnya kalau kita ngomongin tentang garansi, kalau kita ngomongin tentang skeptis, tidak percaya, iman itu faith, katakan sama-sama iman ya, ini ada definisinya saudara. Definisinya di Ibrani 11 ayat 1, kita baca sama-sama ya, yang di dalam kurung gak usah dibaca, nanti saya akan jelaskan. Kita baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada 2 kata yang saya garis bawahi, yaitu dasar, katakan sama-sama dasar. Dan yang kedua adalah bukti, katakan sama-sama bukti. Bukti ya.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, yang pertama dasar, tahukah saudara bahasa aslinya itu artinya assurance. Tetapi dalam bahasa Yunani assurance itu bicara tentang sertifikat tanah. Lucu ya? Iman itu seperti title deed. Title deed itu sertifikat tanah, BPKB. Itu ya, adalah title dari sesuatu yang kamu itu belum lihat. Wow, luar biasa sekali. Seakan-akan kalau saudara punya nota, belum terima barang, saudara bisa klaim nota itu. Iman adalah dasar, assurance dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, apakah kita bisa harapkan seenaknya? Oh, saya harapkan saya punya income berapa puluh M. Apakah begitu, saudara? Nah, yang kedua dijelaskan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti itu bahasa aslinya adalah evidence, divinely given conviction. Itu loh, saudara. Jadi bukan sekedar angan-anganmu, tetapi sesuatu keyakinan yang datang dari Tuhan. Dan itu belum kita lihat hasilnya. Itulah iman, saudara. Nah, hari ini saya akan berbicara mulai menyelidiki hidup Abraham. Karena dia adalah bapak orang percaya, bapak iman, ya, father of faith. Ya, bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, ya. Terus ada yang bisa nerusin? Oh ya, sekolah minggu. Guru sekolah minggu berarti Anda juga pernah sekolah minggu. Yang nggak bisa nggak apa-apa, saudara ya. Artinya Anda first generation Christian, nggak apa-apa. Good. Ya, saudara ya. Artinya anak-anak saudara akan tahu ini. Kalau Anda volunteer di sekolah minggu, mereka pasti nyanyi. Nah, saudara, saya akan jelaskan sedikit siapa Abraham. Oke, saya ada chartnya ya, saudara ya. Katanya orang kalau sudah lihat Pastor Mike sudah mulai ngeluarin chart langsung pusing. Waduh, opo maneh gitu, saudara. Nah, saudara ya, saya berdoa supaya saudara bisa mendapatkan gambaran perjalanan Abraham dan umurnya dia itu berapa. Nah, saudara akan lihat, ini agak terang, jus gitu ya, saudara ya. 0 sampai 74 tahun, kita tahu Abraham itu nobody. Oke, nobody. Bahkan dia adalah penyembah berhala. Dan umur 126 sampai umur 175 tahun, dia sudah dipanggil sahabat Allah, father of faith, bapak orang percaya. Dan bahkan dikatakan children of Abraham, heirs according to the promise. Itu artinya saudara dan saya berkat Abraham itu karena kita percaya di dalam Kristus. Kalau kita menaruh iman kita di dalam Kristus, berkat Abraham yang dijanjikan itu bahkan menjadi warisan kita. Wow, luar biasa sekali. Itu 126 sampai 175 tahun. Nah, yang di sini kalau saudara baca ceritanya Abraham, umur 75 tahun baru mulai, saudara. Dan umur 75 tahun sampai 125 tahun saudara akan melihat lika-liku hidup Abraham. Dan dia mempunyai iman, bukan iman yang sempurna. Bahkan imannya rentan, lemah, dablek, buat kesalahan. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana panggilan Abraham, kegagalan Abraham, janjinya Tuhan terhadap Abraham. Pada saat Abraham menunggu, pada saat Abraham mengalami ujian, testing. Ini semua kita akan bahas satu persatu sehingga saudara tahu. Ternyata nanti waktu saudara mempelajari Abraham, aku kok mirip Abraham ya? Memang kita semua ini sebenarnya sama seperti Abraham. Dan rentan sekali dengan kekhawatiran, ketakutan, kesalahan, kegagalan. Tetapi puji Tuhan, di tengah-tengah semua ini sebenarnya bukan cerita tentang Abraham. Tetapi cerita tentang kesetiaan Tuhan atas hidup anak-anaknya. Nah, kita akan baca satu persatu dan kita akan telaah satu persatu. Oke? Kita mulai dari Kejadian 12 ayat 1. Kita akan stay di ayat 1 agak lama. Oke? Dan kita akan lihat semua. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada
Abram, namanya belum ganti kepada Abram. Terus, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, saudara. Ini ceritanya. Nah, saudara, sebelum saya meneruskan, Musa menulis kitab Kejadian. Ya, yang nulis cerita ini adalah Musa. Musa menulis Torah. Torah itu 5 kitab, ya, Pentateuch, gitu ya. Penta 5, Kejadian sampai Ulangan, ya, saudara ya. Ada Imamat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Keluaran. Ya, saudara akan lihat 5 ini. Nah, waktu Musa menulis ini, dia menulis berfirmanlah Tuhan. Katakan sama-sama Tuhan, Tuhan. Nah, Tuhan di sini tulisannya adalah Yahweh. Katakan sama-sama Yahweh. Artinya apa? The God who was, who is, and who is to come. Yahweh berbicara adalah Tuhan Allah yang esa, Allah yang kekal. Yang artinya dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia sudah ada pada saat kamu ada. Dan dia akan selalu ada pada saat kita semua sudah tidak ada. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang mengetahui segala-galanya. Minggu lalu saya sudah menunjukkan bagaimana besarnya jagat raya dan alam semesta dan para galaksi, ya. Saudara lihat galaksi-galaksi begitu besar. Allah ada dan itu semua galaksi-galaksi ada di dalam genggaman tangannya. Jadi waktu saudara baca ini, saudara harus bukan cuma hanya berfirmanlah Tuhan, tetapi Tuhan di situ huruf besar, Yahweh. Because this is the God who was, who is, and is to come. Kepada Abraham, dia ngomong sama Abraham. Nah, saya mau tunjukkan, sebelum saya meneruskan, saya mau tunjukkan kepada saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara perlu tahu garis besarnya. Mungkin saudara nggak pernah dengar ini, biasanya ini diajarkan di sekolah Alkitab, tetapi kalau saudara ke Gibeon, saudara sekalian sekolah Alkitab singkat, gitu saudara ya, nggak apa-apa ya saudara ya. Nah, saudara perlu tahu, saudara lihat, ini di mana Kejadian, ini di mana Wahyu, ya, Kejadian, Wahyu, biblical narration. Alkitab itu narasinya, ceritanya, garis besarnya, kalau ada bab-babnya ditunjukkan, itu cuma 4 babnya. CFRC. C itu di situ ganti R. CFRR. Creation, katakan sama-sama creation, ya, penciptaan. Yang kedua adalah fall, yaitu kejatuhan, katakan sama-sama fall. Redemption, katakan sama-sama redemption, penebusan. And restoration, katakan sama-sama restoration, pemulihan. Nah, chapternya apa saja? Kejadian 1 sampai 2 itu penciptaan. Kejatuhan, Kejadian 3 sampai Kejadian 11 itu ceritanya manusia gagal, jatuh dalam dosa, dicari Tuhan, dan Tuhan mulailah membuat semua perjanjian-perjanjian itu. Ada konsekuensi dosa, bumi dikutuk, iblis dikutuk juga, dan yang lain-lain. Ya, saudara lihat itu semua. Rencana penebusan itu bukan waktu perjanjian baru, bukan. Rencana penebusan itu bukan waktu bangsa Israel ada, bukan. Rencana penebusan bukan waktu kemarin si Kenny menunjukkan Yehuda sama Yusuf, bukan. Tetapi rencana penebusan itu mulainya dari Abraham. Jadi meskipun sudah dirancangkan sebelumnya, bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan sudah menetapkan penebusannya itu sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan itu sudah tahu waktu Adam dan Hawa waktu mau jatuh dalam dosa. Apakah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Dia sudah tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Dia sudah tahu karena dia maha tahu. Maka dia juga tahu bahwa dia harus mengirimkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Begitulah kasih setia dan kasih karunia Tuhan buat kita. Redemption itu start Kejadian 12. Sampai perjanjian baru. Dan restoration, kalau bahasa teologinya consummation, pemulihan itu di kitab Wahyu. Saudara perlu tahu ini, saudara. Supaya saudara dapat melihat, oh, saudara sekarang di mana? Saudara ada di sini. Nah, ini. Saudara ada di cerita ini. Karena kita belum sampai sini. Ya, saudara perlu tahu itu. Nah, saya mengajak saudara yang ada di sini, yang sekarang banyak orang skeptis, untuk melihat ke sini, Kejadian 12. Awal-awalnya supaya iman saudara dikuatkan. Yang setuju katakan amin, ya.
Sekarang sudah mulai ngerti, oh sekarang aku mulai ngerti cara jalan pikirnya Pastor Mike. Ya ini loh, ini saudara ya, oke. Nah saudara, tadi saya udah bilang bahwa berfirmanlah Tuhan, Yahweh. Di sini Yahweh Musa menulis diilhami Tuhan dengan mengatakan berfirmanlah Tuhan. Nah saya mau nanya sama saudara, oke. Saya mau nanya sama saudara. Siapakah Abraham? Waktu itu namanya Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Siapa Abram ini? Apakah dia orang baik? Nah, apakah dia orang yang sudah taat kepada Tuhan? Apakah dia orang yang ganteng, kaya, dan Tuhan pilih dia? Apakah Tuhan itu memilih dia berdasarkan ibadahnya kepada Tuhan? Siapa Abram ini? Kalau saudara perhatikan, di kitab Yosua 24 ayat 2, saya sampai cari saudara, apakah ada backgroundnya Abram? Ternyata ada saudara. Yosua waktu menceritakan itu kepada seluruh bangsa, dia cerita begini, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Waktu itu Musa udah mati, dan bangsa Israel generasi baru, gak tahu asal usul mereka itu siapa. Diceritain sama Yosua. Kamu tahu nenek moyangmu itu, awalnya Abram. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, yaitu siapa? Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan baca yang kuning, mereka beribadah kepada Allah lain. Kalau bahasa Inggrisnya, they worship other gods. Wow, ini saudara ngelihat ya, Abram itu bukan orang baik. Abram itu mestinya dihukum Tuhan karena dia memuja Allah lain, penyembah berhala. Dan mereka gak masuk hitungan. Jadi kalau saudara berpikir, untuk aku bisa dipilih oleh Tuhan dan berkenan sama Tuhan, aku perlu baik dulu. Banyak orang bilang gini, kenapa kamu gak mau baptis? Aku belum siap pastor. Kenapa? Aku masih banyak berdosa. Saya langsung bilang, tak salami. Podolan. Loh, kok gitu pastor? Loh iya, saya ini juga ada dosanya. Kamu kira saya ngawang gitu saudara? Nggak punya dosa. Tak salami saudara. Kalau Anda berkata bahwa Anda belum siap untuk mengikuti Tuhan, karena Anda orang berdosa, Abraham juga orang berdosa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan memilih Abraham. Tuhan memilih Abram, namanya masih belum Abraham ya, tapi kita pakai nama Abraham aja karena saudara taunya Abraham gitu saudara. Namanya sebelumnya Abram. Tuhan itu memilih dia, itu bukan karena dia baik, bukan karena dia kualifikasinya tinggi, bukan karena dia kaya, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia saleh, sehingga dia dapat rezeki anak soleh. Bukan saudara. Tetapi apa saudara? By grace, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memanggil dan memilih Abram. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Artinya, kalau ada harapan buat Abram, ada harapan buat saudara. Amin saudara. Saudara di sini bukan karena saudara ini hebat. Kita justru harus ngaku sama Tuhan. Tuhan, siapa aku ini? Kok bisa Engkau panggil jadi anak-anakmu? You have to accept that. Tidak ada dari kita yang lebih hebat. Makanya seringkali ya, kalau kita ini merasa bad, kadang-kadang kita suka bandingkan diri kita dengan orang. Oh iya, paling tidak aku lebih lumayan daripada dia. That's wrong. Jangan pakai cara itu. Tetapi pakailah kacamatanya Tuhan. Kita semua sudah luput sasaran. Kita semua gak masuk hitungan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya. Tetapi kalau sebelum saya tarik ya saudara. Sehingga dia merancangkan penebusannya. Bahkan dari zamannya Abram. Dia sudah merancangkan ini semua. Dan bahkan Abram pun. Bapak orang beriman. Dulunya penyembah berhala. Jadi hari ini saudara bisa tenang. Tuhan ternyata ada harapan buat aku. Amin saudara. Kita lanjut oke. Dan kalau saudara lihat ini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan. I will show you. Bahasa aslinya Ibraninya
itu memakai kata-kata Ibrani itu ada perfect tense sama imperfect tense. Bahasa Inggris gak ada, saudara. Ya, mungkin bahasa Inggris adanya best, bukan better tapi best, bukan worse tapi bukan worse tapi worst pakai T. Jadi perfect tense, bukan perfect tense tapi ini imperfect tense. Artinya kalau bahasa Ibrani pakai imperfect tense artinya continuously. Kutunjukkan kepadamu. Karena pada saat itu Abram nggak tahu tempatnya ini di mana. Dan saudara lihat tuntunan Tuhan itu bukan cuman hanya sekali, terus ditinggal, tetapi senantiasa. Amin saudara. Ini luar biasa sekali. Nah, Kejadian 12 diawali, kalau saudara lihat, God said to Abram. Itu merupakan apa? Inisiatifnya Tuhan. Katakan sama-sama, inisiatifnya Tuhan. Kalau saudara ada di sini, artinya ada inisiatif Tuhan yang membawa Anda bisa percaya Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan saat Anda percaya Yesus, gak ditinggal. Wes yo, tak selamat no lo yo. Ya. Mari ngene, jogon. Cok sampai hilang. Awas kon. Ya, hati-hati, oke? See you, gitu saudara. Enggak gitu saudara. Tetapi apa? Continuous guidance. Janji Tuhan itu menuntun senantiasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini senantiasa. Jadi ada inisiatif Tuhan. Tuhan itu membawa kita keluar. Saudara coba saudara lihat hidupmu. Berapa banyak saudara membuat kesalahan. Berapa banyak saudara mestinya you don't deserve. Saudara ini mestinya gak layak menerima pertolongan Tuhan. Tetapi tetap Tuhan tolong loh. Saudara udah menggok-menggok gak karuan. Saudara liku-liku hidupnya ngawur. Tapi somehow sama Tuhan dikembalikan. Somehow saudara ketemu sama orang yang tepat. Saudara somehow lagi nyetir bisa denger lagu yang pas. Saudara pas lagi renungan bisa ayatnya pas. Saudara datang ke gereja sepertinya yang khotbah ngomong sama saudara. Iki orang kok nyindir aku terus ya. Nggak ada yang nyindir saudara. Emangnya gue pikirin gitu saudara. Nggak ada yang nyindir saudara. Tapi memang Tuhan itu sedang menuntun Anda untuk kembali kepada jalan Tuhan. Ini luar biasa saudara. Nah kalau saudara lihat ya. Ini kembali kepada kesini. Saudara lihat rencananya Tuhan tidak akan gagal. Kita belum sampai wahyu. Tapi pasti akan sampai sana. Katakan sama-sama pasti. Pasti. Katakan pada kanan kirimu, pasti bro. Nah, amin saudara ya. Inilah yang namanya kalau saudara lihat di tulip, TULIP, ya di dalam sebuah teologi itu namanya perseverance of the saints. Yang artinya kalau saudara sudah dipilih Tuhan dan selamat, maka apa yang Tuhan sudah lakukan pasti akan Tuhan selesaikan. Dia bukan Tuhan yang gak berdaulat dan dia adalah Tuhan yang berkuasa. Maka Tuhan pasti akan selesaikan pekerjaan yang baik yang sudah dimulai dalam hidupmu. Amin saudara. Nah saya akan tunjukkan kepada saudara kalau saudara lihat ini continuously ya. Saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa ternyata ini ya ngomongin continuously ya. Ngomongin bahwa senantiasa di Kisah 7 ayat 2-4 ini menunjukkan bahwa Tuhan itu pernah ngomong sama Abram di kota lain. Jadi ternyata yang tadi Kejadian 12 itu kedua kali. Lah ndablek tuh Abram. Jadi dia pernah dikasih tahu sama Allah Maha Mulia. Taunya di mana? Di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 2-4, Stefanus lagi membicarakan tentang bangsa Israel. Dikatakan begini, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Kejadian 12 itu waktu Abraham sudah di Haran. Sebelumnya di Mesopotamia dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara petanya. Oke? Ini petanya. Ini saudara pasti makin pinter saudara jadinya ya. Saudara lihat. Ini petanya, kalau saudara tahu, ya ini di sini, ya saudara di sini. Ini modern day Irak. Abraham itu dari Irak, saudara. Kalden itu Kasdim, itu Ur, Terah, Abraham, Nahor, itu di sini, saudara. Menurut
Kisah para Rasul, Abraham itu sudah ketemu Tuhan di situ. Sedangkan Abraham itu mestinya disuruh dari sini ke sini. Saudara tahu apa yang dilakukan? Muter ke sini. Haran itu modern day Syria sekarang, ya, Syria. Dan waktu itu Terah sama Abraham, ayo mendingan kita jalan-jalan yuk. Yuk, ayo wis. Jalan-jalan saudara. Sama Lot, sama anak-anaknya ke Haran. Dan saudara tahu firman Tuhan berkata apa di Kejadian 11 ayat, tadi Kejadian 12 ya. Kejadian 11 ayat 31 yaitu ayat terakhir sebelum Kejadian 12 di mana Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram. Lihat ayat 31. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan itu. Lalu yang kuning baca, sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Kok enak yo nek kene yo? Iya enak yo. Iya. Wis nek kene ae yo wis. Saudara, jadi menetap di sana. Bahasa Inggrisnya settle there. Saudara, lihat nih. Dan by the way, bosnya waktu itu Terah. Tahu saudara arti Terah itu apa? Kata nama Terah artinya apa? Delay. Wow, delay. Saudara pernah delay di airport? Nah, yaitu delay. Waduh ya apa? Kok cangkruk di airport? Iya, delay bro. Nah, ini saudara. Delay. Tuhan ingin memberikan yang terbaik kepada hidup kita, tetapi kita ini kan suka menggak-menggok. Betul nggak saudara? Kita suka jalan ke sana, jalan ke sini. Kita suka gangdau ini, ya. Kita suka, membuat kesalahan di sini. Dalam perkawinan bisa selingkuh di sini. Dalam pekerjaan bisa buat problem di sini, utang di sini, bikin kanan kiri, kacau sebalau hidupnya. Dan suka sama hal-hal begitu. Halo? Ya saudara ya. Kok diem ya saudara ya? Jelek gitu saudara. Mak jelek iki. Itulah kita. Kita sukanya menggak-menggok saudara. Dan kita suka diam di sana. Kalau saya bisa mau katakan kepada saudara ya. Mungkin di dalam hidup saudara saat ini. Kita perlu cek. Ini perenungan. Mohon direnungkan. Apakah ada Terah dan Haran dalam hidup kita saat ini? Ini bukan untuk menghakimi. Tapi kita perlu cek. Kadang-kadang kita kepahitan sama seseorang dan kita suka tinggal di dalam kepahitan itu sehingga kita tidak bisa melihat janji Tuhan yang ada diberikan buat kita. Kadang-kadang kita hidup di dalam dosa yang begitu mestinya Tuhan gak senang. Tetapi kasih karunia Tuhan selalu menerima Anda. Tetapi itu dosa-dosa tersebut yang membuat Anda itu gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Itu membuat delay di dalam hidup kita. Sehingga janji Tuhan itu tidak bisa terlihat dan bersinar dalam hidup kita. Apakah ada Terah dan Haran dalam hidup kita? Apakah ada hal-hal yang dalam hidupmu yang membuat sepertinya ada delay, ada ketertundaan dalam hidupmu. Sehingga saudara ini muter-muter. Bangsa Israel mestinya dari Mesir ke tanah perjanjian itu cuma hanya 33 hari. Tetapi 40 tahun saudara muter-muter saudara. Delay. Dan ini terjadi dalam hidup Abram. Ada Terah dan dia tinggal di Haran. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah ada hal-hal seperti itu? Kita perlu renungkan dalam hal tersebut. Dan kalau saudara lihat mestinya ini dari sini begitu mudah, mestinya ke sini, tetapi dia harus ke sini dulu. Dan saudara lihat dia settle di sana. Saya berdoa supaya saudara sadar bahwa Tuhan itu tetap, saudara ini luar biasa. Tuhan tetap memanggil Abraham. Dan kalau saudara lihat, panggilan Tuhan tidak tergoyahkan meskipun kita salah langkah. Panggilannya tidak pernah berubah. Rencananya tidak akan gagal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Buktinya meskipun dia sudah ke sini, tetapi Tuhan memanggil lagi. Saya berdoa hari ini, kalau saudara mendengarkan khotbah ini, maka slide ini sedang berbicara kepada saudara. Karena panggilan Tuhan
juga tidak tergoyahkan dalam hidup saudara. Dia tidak menghakimi saudara, dia panggil saudara. Ayo, balik lagi. Ayo kembali lagi. Panggilannya tidak pernah berubah, karena rencananya pasti terlaksana dalam hidupmu. Amin saudara. Kita teruskan ya. Kemudian, saya hampir selesai waktu itu. Kejadian 12, ayat 2-3 dikatakan, aku akan, lihat, keluar, aku kasih janji. I will give you promise. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan. Katakan sama-sama, aku akan. Siapa yang berbicara? Tuhan. Amin. I will. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, saudara lihat, saudara udah baca bahwa ternyata kejadian 12 itu adalah Tuhan kedua kalinya menunjukkan dirinya kepada Abram dan memanggilnya lagi. Artinya Tuhan sabar. Betul ya saudara ya? The patience of God. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu sabar sama kita. Dan kemudian kalau saudara lihat di sini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ada promise of God. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Promise of God. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Protection of God. Ada perlindungan Tuhan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. The purpose of God, ada tujuan. Kamu tak berkati, kamu tak lindungi, kamu tak kasih janji, dan kamu tak kasih tujuan. Kalau saya bisa rumuskan ini, the patience of God, Tuhan itu panjang sabar. The promise of God, Tuhan punya janji buat kita. Janjinya apa? Melindungi kamu, memberkati kamu, menyertai kamu. Dan the purpose of God, bahwa ada tujuan di dalam setiap apa yang saudara terima. Itu bukan untuk kamu saja. Kamu boleh nikmati, tetapi itu semua ada tujuannya. Supaya apa? Kamu menjadi berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau saya bisa bilang kepada saudara, sebenarnya our faith in God is born out of God's grace and God's faithfulness to us. Kalau saya bisa cerita sama saudara, semua yang kita miliki, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, itu sebenarnya karena Tuhan yang lebih dulu setia sama kita. Betul atau tidak, saudara? Kalau kita bisa ada di sini, kita berdiri di sini, dan kita bisa jadi orang Kristen, kita bisa bilang, Tuhan terima kasih engkau menyelamatkan aku. Itu karena dia lebih dulu memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Gak ada satupun yang dari kita yang bisa berbangga dan bermegah. Dan itulah sebabnya respon Abram kali ini, finally, dia gak muter-muter lagi. Dia bilang gini, lalu pergilah, firman Tuhan berkata, lalu pergilah Abram. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Berapa umurnya? 75 tahun. Ada yang ngomong sama saya, Pastor Mike, saya ini menyesal. Kenapa? Saya ini loh baru ngerti Injil setelah saya sudah tua. Saya menyesal. Saya ini hidupnya mulai benar. Pada waktu aku ini sudah mulai tidak muda lagi. Tidak seperti dulu. Dulu aku muda berangasan, tetapi sekarang itu aku baru ngerti. Saya mau kasih tahu kepada orang-orang yang merasa seperti itu. Saya mau kasih, tidak ada. There's nothing too late. Tidak ada yang terlalu terlambat. Yang setuju katakan amin. Tidak terlalu terlambat. Katakan kepada kanan kirimu, tidak terlambat bro. Amin. Ada yang bilang, aduh aku ini sudah umur berapa? Kok rasanya belum mengalami janji Tuhan? Tidak ada yang terlambat. Abram mulainya umur berapa? 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran. Ini belum apa-apa saudara, belum punya anak. Dia harus nunggu 25 tahun untuk punya anak. Dan ayat kelima, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Gak tahu loh apa yang akan terjadi di sana. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu di mana? Disitulah Israel. Yakni pohon terbantin. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Dan kalau saudara lihat ayat 7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.
maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, Ai di sebelah timur. Ini pertama kalinya. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bakaran bagi Tuhan dan memanggil nama Yahweh. Ini pertama kali Abram, benar Tuhan, kamu ini Tuhanku. Selama ini dia masih menyembah berhala. Saudara, kalau saudara bisa ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sebenarnya bukan karena kita yang milih dia, tapi justru dia yang memilih kita. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau kita bisa bilang memiliki iman yang tidak tergoyahkan, sebenarnya saya mau berkata kepada kita semua, dengarkan saya. Kalau saudara bisa memiliki iman yang tidak tergoyahkan, sebenarnya karena kita memiliki Tuhan yang tidak tergoyahkan. Tuhan yang memanggil sehingga panggilannya tidak tergoyahkan. Saya melihat hidup saya. Waktu saya masih single, saya nakal, mama saya itu bisa jadi kesaksian. Kerjanya ngelus dodo, anakku sing lanang iki reres. Nggak tahu sekarang masih ngelus dada atau tidak, semoga enggak. Tapi saudara, kalau saya melihat, saya ke belakang, saya ini loh, saya cerita ini karena apa? Saya nggak mau pakai cerita orang lain, mendingan saya aja. Kalau ini bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Saya punya pacar dulu, bukan Novi loh. Waduh, pokoknya punya pikiran sendiri, saudara. Orang Amerika gitu, saudara. Mau kawin, diputus. Wah, patah hati. Pada minggu yang sama sampai tabrakan, kehilangan pekerjaan, muter-muter ke Haran, ya kan? Lika-liku, gak karu-karuan gitu. Tapi Tuhannya balikin. Saya harus hampir di pulang Indonesia. Waktu itu saya pikir ya sudah pulang Indonesia, gak punya cewek, gak punya kerjaan, mobilku tabrakan. Pulang Indonesia, Tuhan punya rencana lain. Saya dikasih pekerjaan, dikasih green card. Melalui green card itu saya jadi bisa settle di sana, melayani Tuhan di sebuah gereja, ketemu sama Novi. Waduh. Di sana dibangun. Dari sana bisa jadi, pokoknya sampai akhirnya saya menemukan panggilan saya. Di situ pun masih berliku-liku. Saya maunya jadi businessman. Buka bisnis, kepingin jadi orang, wah, jadi hebat gitu. Habis, ternyata saya muter-muter lagi. Sampai ada satu orang bilang, kamu tuh panggilannya jadi hamba Tuhan. Oh iya ya, pada waktu habis saya bilang, kok jadi hamba Tuhan, kok pas lagi habis gini kan lebih keren, pas lagi kaya, jaya, terus aku tinggalkan jadi hamba Tuhan. Wah, keren gitu. Ya kan lebih keren kayak begitu, saudara. Tetapi pada waktu itu saya nggak bisa lihat yang lain, hanya saya bisa melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Sehingga waktu saya akhirnya jadi pastor, itu jadi pastor terpaksa, saudara. Nggak mau saya. Tapi ada kebutuhan di gereja, aku ini butuh bantuan, ayo kamu bantu aku. Bisnismu habis KB toh, ya sudah, bantu aku. Gitu. Aduh, terus waktu duduk, by the way, aku gak bisa gaji banyak loh. Oh iya. Gak ada gaji, saudara. Waduh, benar-benar. Tapi ada satu bisnis yang kita punya yang kita gak pernah lirik dan gak pernah pikir itu keren dan akan menghasilkan. Dipegang sama istri saya, ya sudah mau apa, ya itu punyanya kita. Tapi di situ Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Saya pikir saya akan ada di Amerika. Sampai saya nanti mati mungkin. Tapi ada ceritanya lain lagi. Tiba-tiba Tuhan bawa saya bisa rekonsiliasi. Saya bisa kembali pelayanan bareng sama papa mama saya. Dan saya pikir saya akan mengembalakan bersama dengan papa saya. Tapi papa saya dipanggil Tuhan. Tapi saya tahu bahwa itu Tuhan yang tuntun sampai hari ini. Kalau saya cerita begini, saudara juga punya cerita toh? Ceritamu kan juga sama, muter-muter.
Sama, kita juga gak sempurna. Tapi itulah, kalau saudara punya iman sekarang, karena kita punya Tuhan yang tidak tergoyahkan, yang selalu bersama dengan saudara. Amin saudara. Kadang-kadang kehidupan kita sepertinya tidak pasti, uncertain. Kadang-kadang kehidupan kita gak nyaman, uncomfortable. Kadang-kadang apa yang harus kita lakukan itu uncommon, tidak seperti biasanya. Hey, it's okay. Karena kita punya Tuhan yang tidak tergoyahkan. Dia akan memimpin saudara every step of the way. Meskipun saudara mungkin kebalik ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, sempat naik, sombong, sombonganmu hancur, ada ketidakpastian lagi. Don't worry, jangan khawatir, jangan takut. Tangan Tuhan tetap pegang tanganmu. Tuhan bawa saudara satu demi satu. Jangan bermegah atas kehebatanmu, bermegahlah atas kehebatan Tuhan. Kalau saya bisa ngomong hari ini, di dalam kekacauan kita, di dalam kesalahan kita, dalam kekerasan hati kita, anugerahnya, kesetiaannya terus mengejar kita. Itulah Tuhan kita. Kalau saudara punya iman, karena kita punya Tuhan yang tidak tergoyahkan. Amin saudara. Saudara diberkati hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bukan kuat dan bukan gagah manusia, tetapi oleh Roh Tuhan. Kalau saudara melihat narasi ini, saya bawa saudara kembali ke sini ya saudara. Lihat saudara, pasti, katakan sama-sama, pasti. Restorasi, pemulihan, itu menjadi bagian kita semua. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara ada di sini, sekarang saudara di mana? Saudara ada di sini nih. Nah, kita belum sampai di sini. Abraham ada di sini, Kejadian 12. Sudah 3.000 tahun saudara. Oh lebih, 3.500 tahun. 1.500 tahun sebelum Yesus lahir itu Abraham. 3.500 tahun. Janji Tuhan tidak berubah. Tuhan yang sama yang memimpin Abraham keluar dari Ur Kasdim. Tuhan yang sama juga yang akan selalu memimpin saudara senantiasa. Sehingga rencananya tidak akan gagal. Rencananya pasti digenapi. Katakan sama-sama, pasti digenapi. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.